Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Anjas meninggalkan begitu saja Dimas yang sudah tidak sadarkan diri. Dia bahkan menutup pintu VIP itu dengan sangat kuat. Untunglah saat itu Dimas pun tidak hanya datang sendirian. Dia juga didampingi oleh asisten pribadinya, Erwin. Erwin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah untuk tetap diam saja, meski dia diserang membabi buta, kini akhirnya bergerak setelah Anjas meninggalkan mereka. Secepat yang Erwin bisa, dia segera membawa sang tuan untuk menuju rumah sakit terdekat. Sementara Anjas segera memerintahkan putra untuk mengemudikan mobil dan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan itu, pikiran Anjas begitu kalut. Sebelum dia pergi meninggalkan Dimas beberapa waktu lalu, Erwin sempat mengucapkan beberapa hal padanya. Bahwa sang tuan benar-benar bersungguh-sungguh atas permintaan maafnya. Sumpah tak ada niat untuk menghancurkan rumah tangga Anjas dan Lili. Dimas akan bertanggung jawab penuh pada anak itu, hanya anak itu. Sementara Lili akan tetap berada dalam perlindungan Anjas. Erwin juga mengatakan pada Anjas untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena jika Anjas melaporkan sang tuan ke kantor polisi, maka masalah akan semakin berlarut-larut dan dampaknya pada Lili juga. Setelah anak itu lahir, jika Anjas dan Lili tak ingin merawatnya, maka Dimas pun siap menerima. Anjas mengusap wajahnya frustasi. Entah sampai kapan masalah ini akan terus membelenggu kedua kakinya. Sampai untuk berlari menyambut kebahagiaan rasanya begitu sulit. Hampir jam 8 malam, akhirnya Anjas tiba di tempat tujuan. Jika sebelum pergi tadi Anjas masih mengukirkan senyumnya, namun kini tidak lagi. Dia pulang senyum yang telah hilang. Tidak ada pula sorot mata penuh amarah, namun sekarang tatapan itu nampak begitu kosong. Setelah mengetahui siapa yang berkosa Lili, pikirannya justru semakin gamang, semakin banyak ketakutan, semakin banyak rasa tak terima dan cemburu. Dimas bukanlah orang sembarangan, bahkan kedudukannya pun jauh di atas dia. Obat perangsang sebagai penyebab kejadian itu pun diungkap pula oleh Erwin. An, panggil Lili. Sejak tadi dia menunggu kepulangan sang suami. Cukup terkejut ketika melihat wajah Anjas yang nampak muram ketika pulang. Lili yang sedang berada di ruang tengah langsung berlari menghampiri suaminya hingga mereka bertemu di bawah tangga. "Kenapa? Apa ada hal buruk yang terjadi?" tanya Lili. Dia sangat cemas, bahkan langsung menyentuh lengan Anjas. Sementara Anjas tidak menjawab apa-apa, hanya menatap kedua mata sang istri dengan lekat. Beberapa hari lalu, dia telah mengatakan kepada Lili untuk memaafkan tentang kejadian itu. Jika melupakannya tidak akan sanggup, maka jalan satu-satunya adalah dihadapi. "Aku sangat mencintai kamu, Li, sangat," ucap Anjas lirih. Namun, kata cinta itu justru semakin membuat Lili merasa cemas. "Ada apaan? Ada sesuatu yang terjadi?" "Tidak, semuanya baik-baik saja. Aku ingin tidur sambil memeluk kamu," balas Anjas. Dia bahkan langsung memeluk pinggang Lili dan mulai berjalan menaiki anak tangga. "Jangan bohong. Apa hasil pertemuanmu tadi? Memangnya siapa yang kamu temui?" tanya Lili bertubi. Anjas memang hanya mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan salah satu rekan bisnis, tidak menyebutkan siapa.
Sementara selama ini Lili pun tidak mengatakan kepada Anjas siapa yang telah menodai dia. Lidah Lili terasa keluh untuk menyebut nama itu, merasa tak sanggup pula untuk melawan kekuasaannya, jadi hanya dia simpan sendiri sampai mati. Tidak ada apa-apa sayang, ayo tidur, ajak Anjas. Tiba di kamar, Anjas bahkan langsung menarik Lili untuk naik ke atas ranjang. Anjas benar-benar memeluk istrinya erat, bahkan di saat sepatu dan jasnya belum dia lepas. Anjas menghirup dalam-dalam aroma harum tubuh Lili. Dia memejamkan mata, coba mencari ketenangan. Di rumah sakit, Dimas segera mendapatkan penanganan dokter terbaik. Meski tubuhnya telah babak belur dan semua tenaganya habis, sebenarnya pria itu masih sadarkan diri, masih merasakan dengan jelas semua rasa sakit yang kini dia derita. Dimas juga tidak tahu bahwa pada akhirnya Lili akan hamil. Dia mengetahui tentang hal itu dari pesan nomor asing yang diterimanya beberapa waktu lalu. Andai tak ada pesan itu, jika suatu hari dia tahu Lili hamil, pasti Dimas kira itu adalah anaknya Anjas. Karena besar pula harapannya tidak meninggalkan bekas. Namun kini semua telah terjadi. Usia kandungan Lili pun telah besar, maka membiarkan anak hidup adalah keputusan yang paling tepat. Sungguh Dimas akan menerimanya dengan tangan yang terbuka jika Anjas dan Lili menyerahkan bayi itu padanya. Dimas sedikit meringis saat perih dia rasakan. Sementara itu di rumah Anjas, pria itu terus memeluk istrinya dengan erat hingga membuat Lili khawatir. "Katakan, ada apa? Pasti ada sesuatu kan?" tanya Lili dengan suara yang terdengar lirih. Dia mengelus puncak kepala sang suami dengan begitu lembut, coba menenangkan. "Tidak ada apa-apa, Li. Aku hanya lelah," balas Anjas. Dia memejamkan matanya, siap untuk tidur. 15 menit kemudian, Lili bisa mendengar suara deru nafas sang suami yang teratur. Anjas benar-benar tidur. Pagi datang. Pagi ini Lili terus memperhatikan Anjas dengan lekat. Benar saja, suaminya itu nampak baik-baik saja, bahkan mulai menatapnya dengan mata genit. Lili tersenyum, mulai berpikir bahwa dia saja yang terlalu berlebihan. Semalam Anjas hanya lelah. Lili tidak tahu bahwa Anjas hanya sedang coba berdamai dengan dirinya sendiri, melupakan pertemuannya dengan Dimas dan kembali melanjutkan hidup. 1 minggu berlalu dan akhirnya hari ini kondisi Dimas sudah lebih baik. Hal pertama kali yang dia lakukan adalah kembali menemui Anjas dan memohon ampunan dari pria itu. Sebelum mendapatkan maaf dari Anjas, Dimas tidak akan pernah maju lebih jauh lagi. Dimas yakin setelah dia mendapatkan maaf dari Anjas, maka tak akan sulit untuk mendapatkan maaf dari Lili pula, lalu seluruh keluarga besar sepasang suami istri tersebut. Pak Dimas ingin bertemu dengan Anda di tempat kemarin," lapor Putra. "Bukankah aku sudah bilang untuk memutus semua kontak dari pria itu?" balas Anjas pula. Tiap kali membahas tentang Dimas, dia akan berubah jadi sangat dingin. Sumpah tentang Dimas tidak akan pernah bisa dia maafkan. Lagi pula, untuk apa pria itu muncul di saat dia pun telah menerima anak itu dengan hati yang terbuka. Anjas tidak butuh Dimas.
Maaf Pak, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menghubungi dan yang kali ini adalah permintaan dia yang ke-45. Pak Dimas juga mengatakan jika kali ini Anda tidak ingin bertemu dengan dia, maka dia yang akan datang ke sini. Jelas Putra apa adanya. Dan mendengar itu, Anjas pun menggeram kesal. Baiklah, ayo temui dia, balas Anjas. Pertemuan kedua di antara Anjas dan Dimas akhirnya terjadi dan pertemuan kali ini tak ada bedanya seperti pertemuan yang pertama kemarin. Anjas yang kembali menyerang Dimas dengan membabi buta dan Dimas yang tetap diam menerima semua pukulan itu. Sampai minggu berganti dan luka Dimas sembuh lagi. Telepon Putra, katakan aku ingin bertemu dengan Anjas, titah Dimas pada sang asisten. Erwin hanya mampu menghela nafas pelan, entah sampai kapan tuannya akan diperlakukan seperti ini. Tapi Pak, jangan membantahku, balas Dimas cepat. Dimas tak pernah mempermasalahkan semua luka. Dia yakin luka ini tak sebanding dengan luka yang telah dia beri pada Lili dan Anjas, juga pada seluruh keluarga kedua orang itu. Baik Pak, jawab Erwin akhirnya patuh.